Sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman yang sudah bergabung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jeremy. Di sini saya perwakilan dari timnya Pak Pipo, ya, kalau gampangnya dari timnya Pipopreneur, di mana saya sendiri pun di sini sudah praktek, ya. Jadi saya berterima kasih dengan Pak Pipo dan saya juga kenapa sampai hari ini masih rajin ya untuk bantu-bantu nge-host, main-main seperti ini gitu ya, sharing di Zoom. Karena saya sudah merasakan yang namanya passive income itu enak banget ya. Di mana saya itu mulai punya passive income dari minimarket itu ya di usia saya memang cenderung cukup muda nih. Jadi saya pertama kali praktek itu waktu belajar tahun gampangnya sih waktu umur saya masih 26, saya nggak punya modal, saya juga terbatas ya hanya wira swasta biasa ya, jadi bisnis kecil-kecilan di Jakarta. Setelah ketemu beliau ini, saya jadi terinspirasi, oh ternyata ada ya caranya punya toko, dapetin passive income, nggak usah mikirin kerja, tapi ya bisa lumayan ya, ibaratnya nambah-nambah kekayaan dari passive income. Nah, hari ini kita akan belajar gimana sih caranya dapetin aset properti yang bisa membiayai cicilannya sendiri. Itu yang paling gampang nyebutnya ya. Atau paling gampang kalau Pak Hargi itu senang menyebutnya dengan istilah properti komodo. Tahu kerja ogah, modal ogah, DP juga ogah. Yang dimana ketika saya waktu praktekin ini sekitar 3 tahun lalu ya, paling gampang di 2020 saya akhirnya praktekin. Sekarang puji Tuhan bisa punya 2 toko, ya lumayan ya buat nambah-nambah passive income. Dan saya harap nggak saya doang, nggak member-member doang yang ngerasain ya. Semoga Bapak dan Ibu yang ikutan webinar hari ini benar-benar bisa praktekin juga. Jadi supaya benar-benar dapat manfaatnya, pastiin teman-teman hari ini fokus ya. Karena acara hari ini kita benar-benar penting, benar-benar materi daging, jadi benar-benar didengerin secara maksimal. Karena Pak Pipo ini nggak banyak teori, tapi lebih banyak bagiin studi kasus, cara prakteknya gimana, caranya gimana ya. Oke, nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita panggilkan praktisi kita, yaitu Pak Piko Hargianto. Silakan Pak Hargi, silakan. Terima Oke, kasih. thank you Jer. Terima kasih teman-teman. Apa kabar semuanya? Nih luar biasa nih. Hari ini kita ngobrol-ngobrol, sharing pengalaman. Jadi saya bukan ngajar teman-teman, tapi lebih ke arah sharing berbagi pengalaman saya sejak 97 ya. 97 sampai hari ini sudah 26 tahun. Mulai awal-awal dulu nggak bisa invest properti sampai 2008. Jadi saya butuh 11 tahun untuk bisa invest properti. Saya berharap dengan seperti ini teman-teman bisa lebih cepat. Nggak perlu seperti saya yang harus berpuluh-puluh tahun gitu ya, belasan tahun baru bisa. Mudah-mudahan setelah saya sharing ini teman-teman bisa lebih cepat punya properti, kemudian juga invest propertinya di tempat yang tepat, tidak asal-asalan, dan propertinya bisa menghasilkan passive income. Sebenarnya yang paling penting adalah memastikan properti tersebut menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Itu yang paling penting teman-teman. Kalau yang lain-lain ya bisa dibahas lah ya, bisa disesuaikan. Tapi yang paling penting adalah propertinya harus income-nya lebih besar dari angsuran. Oh ya, di belakang ini adalah contoh properti saya. Oh kebalik. Ya, ini properti yang ada di uh, Provinsi Banten. Jadi saya beli properti ini tahun 2015, 570 meter di depan pintu perumahan gitu loh, di pintu perumahan gitu kan, di depan perumahan. Terus 300 meter dipakai untuk minimarket ini. Kemudian 100 meter dipakai untuk ini ya. Ini
Ini soalnya gambarnya terbalik teman-teman, jadi jarinya kebalik. Kemudian ini dipakai warteg, tadinya saya pakai ruko, terus saya jadikan warteg. Terus yang ini dijadikan toko ban motor. Ini franchise teman-teman, toko ban motornya, jadi saya nggak terlalu pusing. Minimarketnya juga franchise, jadi saya nggak pusing. Yang tengah itu wartegnya bagi hasil. Jadi 50-50 antara saya dengan pengelola warteg. Lumayan, hasilnya lumayan. Ya sekitar 7,5 juta sebulan lah. Ya lumayan lah. Kalau saya sih tetap mensyukuri dapatnya segitu ya. Apalagi saya kan nggak repot. Bisa daripada disewain, mungkin kalau ke orang disewain paling cuma 50 juta tahun. Ini dapat 7,5 juta sebulan tanpa bekerja, ya bagus lah. Nah, ini contoh toko, ini properti yang sekarang sedang saya paling sayangi. Karena properti ini bisa menghasilkan 3 passive income sekaligus. Dari minimarket, dari warteg, dan dari toko ban motor franchise-nya. Toko ban motornya sih profit sekitar ya kurang lebih sama seperti warteg ya, 7,5. Sementara minimarketnya lebih bagus. Minimarket ini sekitar 30 jutaan. Ya, enak. Oke teman-teman, saya segera mulai materi seminarnya. Nah, hari ini kita temanya adalah komodo. Komodo ini singkatan yang saya bikin untuk mempermudah teman-teman ketika berinvestasi properti. Ketika berinvestasi properti, prinsipnya harus komodo. Apa itu komodo? KO, singkatan dari kerja ogah. Kita ogah kerja, propertinya yang harus kerja. Maksudnya gimana? Propertinya harus menghasilkan passive income untuk kita. Jadi kita harus mikir caranya gimana ya propertinya menghasilkan passive income. Kalau nggak menghasilkan passive income, kita harus buat dia menghasilkan passive income. Caranya gimana? Nah itu tugas kita sebagai pemilik untuk memikirkan hal tersebut. KO, MO, mengangsur ogah. Kita ogah mengangsur, caranya gimana? Kita harus membuat passive income yang dihasilkan oleh properti tadi lebih besar dari angsurannya. Sehingga ketika angsurannya lebih besar, income-nya lebih besar dari angsuran, kita nggak pusing, propertinya bisa membayar angsurannya sendiri. Nah, kemudian itu MO, yang terakhir adalah DO. DP, sudah kita ogah keluar DP, gimana sih caranya beli properti dengan DP sekecil-kecilnya atau bahkan nol. Pak, saya nggak melalui bank, Pak. Saya punya uang cash ratusan miliar, Pak. Tenang aja. Oh ya, nggak apa-apa juga. Kalau seperti itu, tinggal teman-teman bandingin. Apakah lebih bagus deposito atau properti? Kalau propertinya tidak bisa lebih besar dari deposito income-nya, misalnya dapat deposito 5%, propertinya cuma menghasilkan 2%. Ya mending di depositoin tinggal tidur ya kan. Makanya kita harus mikirin properti. Saya itu semua bekerja keras. Saya nggak mesti yang harus saya yang santai-santai. Nah, perkenalkan nama saya Pipo. Saya investor properti passive income, teman-teman. Saya itu lupa berapa sih ruko sewa saya itu. 1, 2, 3, 4 ya. 4 ya. 4 atau 6 sih, saya kadang-kadang lupa. Ya udah jalan-jalan aja lah. Yang penting 27 Indomaret Waralaba saya ada beserta propertinya, teman-teman. Kemudian ada 1 Alfamart Waralaba beserta propertinya. Nanti saya akan buka di bulan mungkin setelah Idul Fitri ya, ada 1 lagi di Tangerang.
lagi proses. Terus ada 3 hotel ultra budget beserta propertinya juga, 3 warteg beserta propertinya juga, 1 planet ban waralaba beserta propertinya juga. Ya. Dari sini teman-teman bisa lihat bahwa rata-rata saya itu invest bisnis itu yang paling penting bagi saya adalah propertinya. Selalu ada beserta propertinya, beserta propertinya, beserta propertinya. Jadi saya tuh nggak masalah teman-teman mau Indomaret, Alfamart, kos-kosan, warteg, planet ban, silakan. Yang penting kita nggak ribet karena ini investasi teman-teman. Jangan sampai investasi itu meribetkan kita. Tujuannya kita invest itu kan supaya uangnya berkembang tanpa kita ribet seperti deposito gitu loh teman-teman. Nah kalau kita jadi ribet, ya kebalik teman-teman ya. Nah ini kita harus mikir caranya gimana tidak ribet tapi bisa menghasilkan passive income. Oke. Ini quote kita hari ini. Hidup penuh pilihan teman-teman. Berbahagialah kita yang punya pilihan ya. Tidak semua orang punya pilihan teman-teman. Teman-teman kalau tinggal di negara-negara yang totaliter gitu ya, nggak boleh milih. Potongan rambut aja cuma ada pilihannya 4. Yang milih ngeyel sikat. Itu ya kayak enak kan. Kebetulan kita di Indonesia yang kita merdeka, kita bisa memilih. Dan teman-teman, pilihan-pilihan inilah yang menentukan masa depan kita. Masa depan kita itu ditentukan oleh pilihan-pilihan kita saat ini. Apakah kita mau memilih menjadi orang tidak berdaya? Ya nggak bisa Pak, sini nggak bisa, itu nggak bisa, itu nggak bisa. Atau kita menjadi orang yang berdaya? Semuanya bisa Pak, kita cari jalannya. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi bagaimana caranya Pak? Karena itu pasti bisa, cuma tinggal kita cari jalannya gimana. Oke, quote kita hari ini adalah tentang pilihan. Nah ini adalah salah satu minimarket. Minimarket saya bukan ya, biasanya sih saya tampilin minimarket saya. Tapi mungkin yang ini bukan kayaknya, saya nggak pernah lihat. Ini minimarket siapa ini ya? Oke, pingin punya minimarket misalnya. Pingin punya properti. Misalnya teman-teman pingin punya properti. Tapi muncul masalah. Tapi uangnya nggak cukup Pak, modal saya nggak cukup nih. Atau ya modalnya untuk bisnis Pak. Jadi saya mikir saya mau pengen tidak mau keluar uang. Caranya gimana Pak? Nah ini ada masalah, ada keinginan, ada masalah. Tinggal sekarang caranya bagaimana? Nah, tergantung pilihan kita. Bisa jadi ingin punya akan itu tidak mungkin. Investasi properti hanya untuk orang kaya. Banyak orang yang memilih menjadi orang tidak berdaya. Saya berharap teman-teman tidak seperti ini. Saya berharap teman-teman adalah orang-orang yang bukan orang tidak berdaya. Pilihan kedua, oke Pak, kalau gitu saya kerja keras, saya mau mengumpulkan uang. Setiap hari jam 5 pagi sudah pergi dari rumah, anaknya belum bangun sudah pergi, pulang jam 10, jam 11 malam anaknya udah tidur. Jadi anaknya nggak pernah ketemu bapak ibunya. Nanti anaknya manggil bapak ibunya bukan bapak atau ibu, tapi om tante gitu. Repot. Ini orang yang berdaya, memilih. Tapi ada sesuatu yang dia korbankan. Apa itu? Waktu dengan keluarga. Nah, apa seperti ini yang kita mau? Atau ada jalan lain? Pengen punya properti, tapi nggak mau keluar uang. Mungkin kita punya pilihan yang ketiga, yaitu
pakai kredit. Jadi nggak perlu nunggu. Jadi nggak perlu nomor satu melupakan impian, enggak. Juga tidak perlu nomor dua harus kerja keras kumpulin uang. Ternyata ngumpulin uangnya kalah cepat sama kenaikan harga propertinya. Dia ngumpulin uang sebulan 20 juta, propertinya naiknya 30 juta setiap bulan. Kalah cepat sama harga propertinya. Oke, oke Pak, kalau gitu saya pakai kredit. Oke, pengen kredit untuk beli properti. Ini properti saya di Jakarta. Satu-satunya minimarket waralaba saya yang di Jakarta. Kenapa kok satu-satunya? Karena di Jakarta itu harganya mahal Pak, propertinya. Sehingga sulit untuk income lebih besar dari angsuran itu sulit. Bukannya tidak bisa ya, saya cuma ngomong sulit. Nah ini cuma satu-satunya. Jadi walaupun saya tinggal di Jakarta, tapi rata-rata minimarket saya ada di luar kota. Ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sering ditanyakan ke saya. Pak, daerah saya nggak bisa buka minimarket, Pak. Izinnya tertutup. Ya, percayalah saya, setiap orang punya masalah sendiri-sendiri. Teman-teman daerahnya murah mungkin ya, tapi izinnya tertutup. Saya di Jakarta izinnya terbuka, tapi tanahnya mahal. Ya setiap orang pasti punya masalah sendiri-sendiri, teman-teman. Tidak ada yang semua sudah tinggal cepat tersedia di depan, tinggal makan gitu, nggak ada, teman-teman. Kita harus mikir, nah, ini gimana ya menyelesaikan masalah ini. Oke, baik lagi. Kita sekarang milih apa nih? Pengen kredit Pak, saya oke Pak, saya pengen kredit, saya pengen beli properti, saya pengen kredit untuk beli properti. Tapi, ini banyak tapinya nih. Tapi saya tidak punya uang Pak, untuk bayar angsuran. Dan saya juga, atau saya nggak mau keluar uang Pak untuk angsuran. Tidak punya uang atau tidak mau keluar uang untuk bayar angsuran. Kalau kredit kan harus bayar angsuran Pak. Oke, pilihannya apa? Nah ini kan sekarang hari ini kita tentang pilihan. Orang harus memilih. Pilihan-pilihan ini yang akan menentukan masa depan kita. Ingin kredit properti tapi angsuran bayar angsurannya gimana Pak? Nomor satu, mungkin punya pilihan bekerja lebih keras supaya gaji naik, bonus, dapat bonus untuk bayar angsuran. Nah baik lagi nanti anaknya manggil om tante lagi. Sudah benar-benar pakai uang orang lain, modal orang lain, pakai orang-orang yang kerja keras, saya respect them. Ini bom waktu. Utang untuk waktu.
Ya kita harus mikir caranya gimana propertinya yang bisa bayar angsurannya sendiri. Nah, kalau saya sudah mulai ngomong gini, kebanyakan akan banyak orang yang ngeyel. Mana ada Pak properti kok bisa bayar angsurannya sendiri? Duh, saya aja sudah praktek kok masih dieyelin. Saya pernah dapat properti, memang teman-teman ada dua ya. Ada yang bisa langsung bayar angsuran, ada yang butuh waktu. Ada dua ya, ada dua model. Ada tiga. Yang ketiga tidak pernah bisa bayar angsuran. Saya pernah dua ribu angsurannya 28 juta. Propertinya menghasilkan 60 juta. Ada, saya bisa membuktikan ke teman-teman. Pak, tapi kan itu jarang, Pak. Ya, jelas. Barang bagus pasti jarang. Mana ada barang bagus tersedia di mana-mana. Udah diambilin orang lah, tinggal sedikit. Nah, tugas kita adalah satu, tahu caranya mencari. Dua, kalau sudah ketemu, tahu caranya beli. Nah, dua ini yang perlu dipelajari. Pak, properti seperti itu cuma 1 dari 1000. Ya, memang sedikit. Tapi kan ada. Tinggal kita belajar caranya milih dari 1000 properti, mana yang satu yang paling bagus. Setiap hari properti yang dijual banyak loh. Ribuan. Ya, nah ini kita udah mulai masuk ke lebih mendetail. Propertinya harus bisa bayar angsuran sendiri. Nggak perlu muluk-muluk, Pak. Beli 1 tahun pertama. Setahun cuma dapat 1. Sudah bagus. Tahun kedua dapat 1 lagi. Tahun ketiga, ya lebih pinter toh. Masa tetap 1. 2 lah. Tahun ketiga. Tahun keempat, 2 lagi. Tahun kelima, lebih pinter lagi. 3. Tahun ke-6, 3. Tahun ke-7, 4. Tahun ke-8, 4. Tahun ke-9, 10. 9. Tahun ke-9, 5. Tahun ke-10, 5 lagi. Terus seperti itu teman-teman. Itu bisa 30 properti. Itu seperti yang saya lakukan. Yang saya lakukan 2008 beli 1 properti. 2010 0. 2009 0. 2010 2. 2011 5. 2012 5 lagi. 2013 1. Kenapa, Pak? Saya itu takut. Ternyata beli properti kok gampang banget ya. Jangan-jangan saya salah jalan gitu loh. Saya itu takut seperti itu. Hati-hati. Sehingga 2013, 2014 saya ngerem. Enggak beli properti. Cuman 1. 2015 saya lihat, enggak ada apa-apa ya. Ya sudah, kebut lagi. Beli 5 tiap tahun. Nah itu yang saya lakukan teman-teman. Kalau tahu caranya, beli properti itu gampang. 2008 teman-teman saya bangkrut. Dibohongin orang 200 juta. Omset kantor 60 juta, dibohongin 200. Habis teman-teman. Ya itu pengalaman saya tahun 2008. Tapi justru waktu itu saya bisa invest properti dengan modal sekecil-kecilnya. Prinsipnya itu gampang teman-teman. Prinsipnya ya, kalau yang saya lakukan. Pinjem bank uang untuk beli properti. Dengan mempelajari caranya gimana, harus income lebih besar dari angsuran. Jadi nanti income-nya yang bayar angsurannya. Intinya cuma itu doang.
propertinya harus bisa menghasilkan income lebih besar dari yang sekarang. Kedua, belinya DP-nya 0 atau sedikit mungkin. Oke, balik lagi. Ini contoh gambar foto properti saya di Banten. Ini saya saya beli tanah 480 meter tahun 2012. Yang 300 meter dipakai untuk minimarket, itu Indomaret itu. Terus sisanya saya bangun 2 ruko. Sekarang rukonya yang satu disewa Prima Fresh Mart, yang hijau kanan itu. Yang tengah itu dipakai tukang cukur di lantai atas. Yang bawahnya saya pakai buat warteg. Jadi ada 4 bisnis di atas properti ini. Ini saya beli 2012 2,4 2,5 juta per meter. Saya beli 480 meter persegi. Kredit, Pak. Saya tuh nggak punya duit. Saya itu rakyat jelantah, kaum umbi-umbian. Kalau beli properti ya pakai kredit lah, Pak. Ya. Oke. Jadi properti harus bisa bayar angsurannya sendiri. Caranya gimana, Pak? Caranya adalah gimana caranya supaya properti bisa bayar angsurannya sendiri? Oke, kita punya pilihan. Dipakai rumah tinggal, Pak. Nggak ada income. Rumah tinggal itu nggak ada income-nya, Pak. Kalau kita pakai buat rumah tinggal. Oh, kita sewakan, Pak. Sewakan setiap tahun hanya 2-3% dapatnya. Misalnya propertinya 1 miliar, paling disewakan 20-30 juta per tahun. Padahal bunga KPR aja 5-7%. Jadi sewanya bayar bunga aja nggak cukup. Kalau gitu gimana, Pak? Nomor 3. Kalau kita jadikan kos gimana, Pak? Ya, kos pengalaman saya profitnya lumayan. Saya juga punya kos, ada 3, 82 kamar. Tapi ribet punya kos itu. Saya udah ngalamin. Nagihin anak kos. Nanti anak kos ada yang berantem. Ada yang pulangnya kemalaman, nggak dibukain pintu sama penjaga. Ada yang motornya hilang. Ada yang pakai narkoba. Ada yang macam-macam, teman. Ada yang pagi mandi, pompanya mati. WC-nya mampet. Wah, rumit. Atau ada cara lain? Ada. Apa itu? Nah, inilah. Carilah bisnis yang syaratnya 3. 1, autopilot. Jangan cari bisnis yang ribet. Carilah bisnis yang autopilot. Saya pertanyaan pertama selalu autopilot. Autopilot atau enggak? Enggak. Ya sudah, tinggal. Contoh sekarang yang lagi ngetop. Es krim ya. Bisnis es krim. Kenapa Pak Pipo kok nggak masuk es krim, Pak? Pertanyaan saya cuma satu. Ngurusin nggak? Oh ya, ngurusin. Rekrut karyawan. Uangnya dikumpulin. Saya itu nggak minat. Karena saya menganggap properti itu adalah investasi. Bukan bisnis. Kalau bisnis saya siap repot. Tapi kalau investasi, ngapain repot? Biarin bisnis harus bisa jalan sendiri dong kalau investasi. Jadi pilih yang autopilot, Pak. 5-5-nya saya autopilot. Sewa, autopilot. Itu nggak perlu ngapa-ngapain. Warteg, autopilot. Dikelola pengelola. Yang suami istri itu ya. Di setiap hari di toko, di warteg. Ban motor bersistematis, saya nggak pernah ngurusin, saya nggak ngerti Pak. Ban motor itu seperti apa saya nggak paham. Kos, juga saya kos dikelola operator Pak. Santai, tinggal telepon, Zoom meeting tanggal 10, saya setiap tanggal 10. Nanti operatornya lapor, Pak Pipo lapor, uang terkumpul 30 juta. Lapor Pak Pipo, uang terkumpul 50 juta. Udah, saya tinggal tahu beres. Enak ya. Atau minimarket waralaba. Itu juga autopilot.
Ya, teman-teman dari situ saya memang tujuannya invest, bukan untuk bisnis. Dede mikir jahat kan, tanda nonton lu terapi, ternyata baik. Dia ngasih tahu, dia Bisnis kira mah tusuk-tusuk kan, saya merasa dia bahwa kan, saya sudah ya cukup itu fokus dikasih tahu. bisnis saya, teman-teman juga Takut-takutin, kalau nggak dilakuin ya orang banyak yang mati tuh ya, di bawah. mungkin bisa fokus ke bisnis ya masing-masing. Sudah, jangan aneh-aneh lagi. Oke, jadi kuncinya ya teman-teman, kalau teman-teman mau Iya, yang income-nya lebih besar dari yang sebelah seperti yang saya lakukan, satu, kucing kan, cari ada tajam kan, pilot, waktu nyambut si kucing. carilah yang Nah iya tuh, aman, iya tuh, teman-teman. harusnya begitu. Makanya kalau teman-teman lihat kan, bisnis-bisnis yang saya pakai di atas properti saya, ada warteg Harus akan ditangkap. jalan. Kenapa? Ya warteg udah di paling bawah dasar. Kalau orang nggak makan warteg, mau Dia makan apa? nancap buat jaga Indomie. begitu, Indomie. gitu loh. Tapi kalau setiap hari makan Indomie, Sebenarnya baik dia ngasih tahu. masa iya? Orang kayak gitu Enggak lah. nyebelin kan. Tuh ditolongin. Ditolongin. Baik dia. Bapak juga mikir Hotel. lah, Jadi tetap ini musuh bagus. kucing. Minimarket, oh apalagi. Yang jaganya. Minimarket, COVID, baik-baik aja. Udah tadi. Bahkan sekarang termasuk bidang bisnis yang bank lagi rajin membiayai karena dianggap bisnis minimarket itu tidak terpengaruh kondisi COVID kemarin. Ya, jadi balik lagi teman-teman, carilah bisnis yang autopilot, aman, dan di atas bunga bank. Kenapa perlu di atas bunga bank? Supaya bisa bayar angsurannya sendiri. Jangan kita yang nombokin. Kita kerja keras, propertinya santai-santai. Gimana sih? Ya properti yang kerja keras lah, kita yang santai-santai. Tugas kita mikir, gimana caranya ya? Gimana ya caranya? Gimana ya caranya? Tapi kalau kita yang jadi kerja, kita nggak mikir, aduh sayang, sayang sekali. Kita kan sudah punya diberi kebijaksanaan lah ya, bisa mikir caranya gimana. Di atas bunga bank. Bank itu maksudnya bank pinjaman atau bank simpanan, Pak? Bebas. Kalau teman-teman punya uang banyak ya ngadu aja sama bunga simpanan. Tapi kalau kayak saya yang rakyat jelantah, kaum umbi-umbian, gak punya duit ini, ngadunya lawan bunga kredit. Karena saya ngambil kredit, ya propertinya harus bisa income-nya lebih besar dari bunga kredit. Eh, 3 Tuh, masuk kan dia. Tuh, karena dia harus nancep ya kan. Iya itu dia nancep di gunung. Masuk. Jadi Tokyo. Tokoyo.
sudah bukan manusia lagi. Kita bisa, teman-teman. Hanya di kota-kota tertentu. Tapi opportunity masih luas. Alternatif kedua, Pak, selain kos atau hotel budget, warteg, Pak. Saya hobi makan di warteg. Tapi di warteg yang dikelola operator, jangan kita masak sendiri, teman-teman. Kalau kita masak sendiri jadi bisnis. Kalau saya ini kan operator, ya tinggal santai-santai bagi hasil akhir bulan 50-50 dengan pengelolanya. Tidak ribet, profit, modalnya kecil, satu itu kira-kira 150-200 juta satu warteg. Bandingkan dengan Indomaret yang ya 1 miliar lah, 1,5 miliar. Profitnya lumayan. Tapi ini kayaknya masih di kota-kota tertentu, tidak semua kota. Warteg itu makanannya semua kota bisa. Ini ya, yang gambar orange itu ke sebelah kiri, itu warteg saya di Tangerang. Jadi 2000 beli 5 kios. 5 kios, ini kios yang pertama saya pakai buat warteg. Kios yang kedua, 3, 4 saya pakai buat minimarket waralaba. Kios kelima saya ini di satu properti 3 cash flow sekaligus. Nah ini toko ban franchise. Contohnya minimarket, contohnya Planet Ban. Nah, yang terakhir ini gambar salah satu toko saya di Jabodetabek. Saya tuh nggak mau cerita alam. Mengganggu. Jangan buka toko di sebelah toko saya, makanya saya nggak pernah mau tuh 1,5 miliar, bangun 1 miliar tahun 2016. Ya, 2016. Hari ini properti ini menghasilkan income bagi saya ya sekitar 50 juta sebulan. Kalau modal saya 2,5 miliar, ini 50 juta, ya 2% lah. Padahal bayar bunga bank, angsuran paling 1,1-1,2% per bulan. Masih sisa-sisanya masuk kantong. Nah, ini favorit saya, minimarket waralaba, Pak. Tidak ribet. Saya punya hari ini 28, 27 Indomaret, 1 Alfamart, baik-baik aja. Hari ini saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, toko-toko saya tetap buka, saya nggak pusing. Kebutuhan basic manusia. Jadi COVID pun ketika kondisi ekonomi memburuk pun tetap dibutuhkan masyarakat. Karena ini kebutuhan basic, bukan kebutuhan yang tersier atau sekunder. Enggak, ini kebutuhan primer, kebutuhan dasar. Sudah terbukti sama ini melewati krisis, masih terbuka luas. Pak, masa Indonesia minimarket kan udah banyak, Pak. Minimarket di Indonesia dari tahun 1988 hingga hari ini 35 tahun. Itu ada sekitar 40.000. Indomaret 20.000, Alfa 20.000 lah, kurang lebih ya. Berapa jumlah minimarket yang dibutuhin Indonesia? Menurut saya jumlah minimarket 40.000, kebutuhannya adalah sekitar 80.000. Kenapa? Saya tuh ngitung setiap 1.000 KK, 1.000 rumah, itu satu minimarket.
Tapi teman-teman, di luar negeri, contohnya di Taiwan, itu setiap 1.200 penduduk itu ada satu minimarket. 1.200 penduduk ya, bukan 1.200 kakak loh ya. 1.200 penduduk ada satu minimarket. Kalau Indonesia sudah sama seperti Taiwan nanti, kebutuhan minimarket Indonesia berapa? Bukan 80.000 lagi, tapi 200.000 lebih. Wow. Jadi sekarang itu baru 20%, teman-teman. Perjalanan masih panjang. Oke. Nah, contoh ya, teman-teman. Contoh, ini contoh. Contoh soal. Diketahui rumah tua 210 meter persegi. Harganya dijual 350 juta. SHM. Perkiraan omset 12 juta per hari. Perkiraan income 20 juta per bulan. Butuh 800 juta untuk jadi minimarket waralaba. Ini properti yang memang saya beli tahun 2018 di Jawa Timur. Nah, ini income-nya bakal lebih besar dari angsuran enggak? Perkiraan income udah kelihatan. Tinggal sekarang kita ngitung angsurannya berapa. Nah, caranya gimana? Nah, ini. Kalau mau ngitung angsuran, banyak cara, teman-teman. Bisa tanya marketing bank, tapi repot. Setiap kali nemu properti, begitu tahu income-nya langsung nelpon bank. Begitu dapat properti, nemu ada properti dijual, ngitung income-nya, telepon bank. Kan repot, teman-teman, setiap kali. Mungkin orang banknya lama-lama ngomel, Bapak ini mau apa sih? Kalau mau beli properti ya belilah. Kayak malah tiba-tiba ingat itu ya, film Dono Kasino Indro itu ya. Dia mau nyebrang rel kereta, terus tanya sama penjaga kereta, rel kereta, kepala stasiunnya, Pak, kereta yang ke Surabaya lewatnya jam berapa? Oh, jam 12 siang, Pak. Kalau kereta yang dari Jakarta jam berapa, Pak? Oh, jam 2. Kalau yang dari Bandung? Oh, nggak lewat sini, Pak, Bandung. Ngomong-ngomong, Bapak mau kemana sih, Pak? Enggak, saya cuma mau nyebrang. Nah, orang yang nyari income properti, terus angsuran, setiap kali ada angsuran, itu nanya ke orang bank, itu seperti Dono Kasino Indro yang mau nyebrang rel kereta itu. Dikit-dikit tanya bank, dikit-dikit tanya bank. Kita harus bisa ngitung sendiri. Bisa kok, ngitung itu bisa. Oke Pak, caranya gimana Pak? Alternatifnya bisa pakai aplikasi teman-teman. Teman-teman cari aja aplikasi di handphone masing-masing aja. Atau selain pakai aplikasi juga bisa pakai Excel. Pakai notebook, langsung dicari pakai rumus PMT, payment. Langsung ketemu angsurannya. Bisa juga. Atau mungkin pakai tabel. Nah, tabel juga bisa. Atau nomor 5, pakai patokan. Teman-teman harus punya patokan, biar ngitungnya cepat. Kayak saya gitu ngeliat properti langsung, ini jelek. Nah, ini bagus. Ah, ini jelek. Makanya saya bisa tahun 2019 ditawarin properti 2,1 miliar di Sulawesi. Saya langsung tanya, income-nya berapa? 60 juta kira-kira Pak, tiap bulan. Ya sudah deal. Loh, Pak Pipo nggak lihat ke sini propertinya? Enggak. Kenapa? Ya saya sudah punya hitungan, sudah cukup ya. Saya nggak perlu ke sana. Langsung aja besok waktu saya ke sana AJB. Ya ternyata bisa seperti itu. Karena saya sudah punya patokan. Di kepala saya ini sudah ada patokan. Oh, angka segini masuk, angka segini enggak. Angka segini masuk, angka segini enggak. Cepet. Jadi mutusinnya cepat, teman-teman. Kalau enggak kan masa telepon bank dulu. Halo bang, harga properti 2,1, angsurannya berapa? Kelamaan. Terus bandingin sama income. Ya ternyata enggak match, enggak lebih besar. Cari lagi yang lain, cari lagi yang lain.
Ini kira-kira 1.000 properti ada satu, teman-teman. Nah, apakah setiap 1.000 properti kita mesti nanya? Banknya bisa ngomel-ngomel gitu. Oke, caranya pakai patokan gini saya ajarin. Teman-teman pakai patokan ini aja. Ini sih yang saya pakai ya. Kalau bunga bank 12%, yang mana sekarang bunga bank tidak 12. Bunga bank sekarang mungkin rata-rata ya 7-8% lah ya. Kalau bunga bank 12%, berarti kan bayar bunga aja 1% per bulan. Baru bunganya loh, belum pokoknya. Ya sudah, kalau properti tidak lebih dari 1%, nggak usah dibahas, buang. Berarti dia bayar bunga aja nggak cukup, apalagi bayar pokok. Angsuran kan harus bayar bunga dulu, baru bayar pokok. Nah, gampangnya gitu. Ini 1%. Saya itu di otak saya udah jelas. Begitu tidak lebih dari 1%, saya itu udah males bahas. Kayak hari ini di komunitas Pipo, saya punya grup namanya komunitas Pipo. Itu ada yang nawarin, Pak, ini income-nya atau ada dijual Alfamart. Income-nya 15 juta sebulan, Pak. Dijual 3,7 M. Langsung saya scroll lewatin, saya ngelihat aja nggak ngelihat. Kenapa? Jelas hitungannya. Harganya 3,7. Income-nya 15 juta sebulan. Berarti cuman paling 0,5%. Bayar bunga 1% sebulan aja nggak cukup ya. Udah langsung saya lewatin. Loh kok nggak nawar, Pak? Buat apa nawar? Harganya terlalu jauh. Nawar itu ya 10-20%. Kalau sudah terlalu jauh, nggak usah ditawar, ngabis-ngabisin waktu aja. Ya, oke. Baik lagi. Bunga 12% misalnya. Berarti bayar bunga aja 1%. Jangka 20 tahun, teman-teman. Berarti angsuran per bulan, bunga dan pokok, itu kira-kira 1,1 kali 1,1% kali pokok hutang. Misal 1 miliar KPR. Bunga 12%, jangka 20 tahun. Pasti angsurannya 11 juta. 1,1% kali 1 miliar. Udah, pasti itu. Sudah saya hitung. Kalau 15 tahun, Pak. 15 tahun 1,2. 10 tahun 1,43. Makanya tadi kan saya ngomong, ditawarin properti 2,1 M. Income-nya 60 juta. Berarti kan 2% ya teman-teman. 3%, hampir 3%. Kalau 10 tahun cuma 1,43 teman-teman. Jadi masih lebih besar dari angsuran. Angsurannya cuma 1,43, sementara income propertinya 3%. Terbukti. 2,1 kalau 10 tahun 1,43, berarti kira-kira angsuran 28 juta. Income-nya 60 juta, Pak. Properti itu sudah pasti masuk. Makanya waktu itu saya nggak perlu lihat, saya bilang saya pasti beli. Minggu depan saya berangkat, saya bayar. Kalau 5 tahun, 2,2 kali pokok utang. Nah, oke, kita terapin ke properti ini, teman-teman. Rumah tua, 210 meter persegi, harga jual, harganya 350, SHM, diperkirakan omset 12 juta per hari, perkiraan pendapatan 20 juta per bulan. Butuh 800 juta untuk jadi minimarket waralaba. Ya tinggal kita hitung apakah income-nya dibagi harga properti, skornya berapa? Apakah skornya lebih dari 1,1 atau enggak? Oke, kita lihat. Tanah 350, bangun 800, bangun itu semua ya, dari tanah kosong sampai jadi bangunan plus isinya semua. Sampai tokonya buka. Berarti modalnya kan 1,15. Sementara income propertinya adalah 20 juta, harga propertinya 1,15 kali 100%. Ketemu skor 1,74%. Kan lebih gede dari 1,1%, lebih gede dari 1,2%, bahkan lebih gede dari 1,43% yang tadi kita lihat. Tuh, ini. Berarti kan 10 tahun aja cukup. Karena properti 1,43 kalau 10 tahun. Kalau ini masih 1,74.
Dan ternyata angsuran 20 tahun, kalau 12% efektif cuma 12 juta. Income-nya 20 juta. Ya, properti seperti ini yang saya cari. Ini gambar fotonya setelah jadi tadi bangunannya. Tentu teman-teman, yang teman-teman lihat, gapuranya seperti itu. Udah pasti tuh Jawa Timur, Pak. Kesimpulannya teman-teman, belilah properti yang komodo. KO, kerja ogah, kita ogah kerja. Caranya gimana? Propertinya harus menghasilkan income pasif bagi kita. Pikir. Kayak kalau Dora gitu ya. Kalau Cak Lontong suka ngomong, pikir. Caranya gimana? Ya itu kita yang mikir, Pak. Kedua, MO, mengangsur ogah. Kita harus bisa beli properti yang income-nya lebih besar dari angsuran, sehingga kita ogah mengangsur pun propertinya bisa mengangsur dirinya sendiri. DO, DP, ogah. Kita ogah keluar DP, kita mikir gimana caranya properti tersebut bisa dibeli dengan DP sekecil-kecilnya, atau bahkan bila perlu nol. Ini adalah contoh propertinya. Properti ini di Jawa Tengah ditawarkan ke saya tahun 2011 1,2 M. Kemudian biaya take over 400, jadi 1,6 ya. Income-nya 27 juta sebulan. 1,6, 2,7. Hampir 2%. 1,7%. Ya pasti saya caplok itu teman-teman. Dan memang benar, 1,6, 15 tahun, bunga 13%, bunganya tinggi loh. Cuman angsurannya cuma 20 juta. Income-nya 26. Ya sudah, deal. Bayar. Yang bayar, bang. Ya, kita tinggal nyicil ke bank. Anggap aja nyewa ke bank. Oke, sebelum mulai lebih jauh, sekarang saya cerita pengalaman saya lah. Menuju properti pertama saya. Tadi kan sudah teori. Sekarang prakteknya seperti apa? Saya lulus kuliah itu tahun 97, teman-teman. Saya udah tua ya. Ternyata saya itu sudah tua loh, nggak ngerasa loh. Dulu tuh saya merasa selalu paling muda. Paling muda jadi pengusaha. Paling muda jadi investor properti. Sekarang tahu-tahu hampir 50. Oke, saya lulus kuliah tahun 97. Dan kebetulan saya diterima di perusahaan kredit, teman-teman. Jadi saya belajar banyak tentang kredit di situ. Saya pernah jadi kredit analis, saya pernah jadi penagihan, macam-macam. Dan di situ saya belajar banyak tentang kredit. Dan itu sangat berguna bagi saya hari ini. Hari ini kan senjata saya pakai kredit, teman-teman. Saya nggak punya duit. Ya, saya beli propertinya pakai kredit. Angsurannya ya dari properti itu. Properti itu harus bisa membayar angsurannya sendiri. Oke, 97 lulus kuliah kerja di perusahaan kredit. Tahun 2001 saya pindah ke perusahaan Amerika. Dan di perusahaan Amerika ini gaji saya gede, teman-teman, 11 juta. Padahal waktu itu UMR Jakarta DKI cuma 1 juta. Gaji saya anak muda dapat 11 juta. Enak pol, teman-teman. Tahun 2001. Nah, masalah mulai muncul ketika saya baca buku ini, Rich Dad Poor Dad. Waktu baca buku ini, saya pengen kaya, teman. Terus saya berpikir, kalau saya mau kaya, saya harus jadi pengusaha. Waktu itu saya mikirnya gitu, teman-teman. Hari ini siapa bilang jalan menuju kaya adalah jadi pengusaha? Itu loh, pengusaha miskin banyak. Siapa yang bilang karyawan tidak bisa kaya? Itu karyawan yang kaya banyak. Jadi jalan menuju kaya itu bukan menjadi karyawan atau jadi pengusaha. Tapi ada faktor lain. Hari ini saya sudah ketemu. Kunci kaya adalah mindset.
Kalau ketika punya mindset kaya, dia akan kaya. Contohnya gimana? Saya menyebutnya itu kecerdasan keuangan. Untuk orang bisa kaya itu orang butuh kecerdasan keuangan. Kecerdasan keuangan itu ada 3, teman-teman. Satu, bisa cari duit, punya penghasilan. Harus punya penghasilan kalau mau kaya. Wah, saya jago investasi, Pak. Tapi nggak punya penghasilan. Nol. Nol apanya yang mau diinvestasiin, bos? Apa yang mau dipakai buat makan? Nggak bisa. Nomor 1 harus punya penghasilan. Kedua, harus bisa mengalokasikan uang. Punya penghasilan income gede, tapi nggak bisa mengalokasikan uang. Akibatnya, tuanya miskin. Kita sudah sering melihat kan, atlet tinju yang terkenal, sekali tanding ratusan miliar, bahkan mungkin triliun. Sekali main. Hari ini habis, teman-teman. Nggak ada sisanya. Artis terkenal, penyanyi pop terkenal seluruh dunia, paling terkenal seluruh dunia. Hartanya kurang apa? Tak terhingga. Tapi dia lupa ada satu komponen. Harus bisa mengalokasikan uang. Dia tidak mengalokasikan uang. Uangnya habis. Rumahnya dibikin kebun binatang, pelihara binatang-binatang langka, sehingga uangnya habis. Ya sudah, income-nya gede tapi habis. Tuannya miskin, bangkrut. Oke Pak, sekarang sudah menguasai, punya income gede Pak, punya orangnya pelit, paling pelit sedunia. Tapi dia lupa satu hal, kemampuan berinvestasi. Akibatnya apa? Ketipu investasi bodong, amblas duitnya. Jadi 3 ini harus dikuasai benar-benar, teman-teman. Harus punya kemampuan menghasilkan uang, harus punya kemampuan mengalokasikan uang, harus punya kemampuan berinvestasi. Tak kasih gambaran ya. Income no problem, berapapun income teman-teman itu bagus. Alokasi duit minimal 10% dari income harus dialokasikan untuk investasi. Minimal 10%. Kalau bisa lebih bagus. Mulai dari 10% dulu, tiap tahun dinaikin. Terakhir harus bisa invest. Invest menurut saya ya minimal harus 10% ke atas lah. Kalau masih di bawah 5%, sih. Hari ini saya sadar bahwa ya orang kalau mau kaya ya harus punya kecerdasan keuangan. Oke, tahun 2003 saya resign, mengundurkan diri. Jadi 31 Desember 2000 diri ke bos. Bos, saya mau resign. Bos. Kamu gaji sudah 11 kali UMR kok masih resign, mau ngapain? Mau bisnis sendiri? Hah? Bisnis apa? Ya sok tahu seperti itu ya sudahlah ya toh. 2003 seperti itu, kemudian saya bisnis sendiri, pernah bisnis pengering baju, alat pertanian, popok bayi, kipas angin, sikat gigi elektrik, alat-alat promosi, baterai. 2008 dibohongin orang. Omset kantor 60 juta. Dibohongin orang 200 juta. 3 bulan omset habis, modal habis semua, teman-teman dibohongin. Kapok saya. Jadi kalau ada orang yang ngomong kalau mau kaya harus jadi pengusaha, tanyain ke dia, kamu udah pernah bisnis belum? Atau jangan-jangan dia cuma motivator gitu kan. Tidak semudah itu, teman-teman. Tentu kalau berhasil bagus, iya. Tapi tidak semua orang berhasil loh.
Oke. Tapi untungnya tahun 2005 saya tuh menyadari sesuatu. Suatu hari saya mau beli nasi goreng 1.500. Cuman punya uang Rp1.000. Sisanya ya ada yang jadi stok barang, piring melamin, ada yang kipas angin, ada yang sikat gigi elektrik, ada yang uang di tagihan ke klien-klien. Pokoknya di rekening saya nol. Dompet juga tinggal Rp1.000. Mau beli nasi goreng 1.500 saja saya nggak punya duit. Padahal dulu gaji saya 11 kali UMR loh. Jadi karyawan 11 kali UMR. Sekarang jadi pengusaha, mau beli nasi goreng 1.500 saja nggak punya duit, teman-teman. Di situ saya mikir, gila ya. Saya tadinya udah benar-benar jadi karyawan, gaji gede. Kok malah jadi pengusaha, sekarang jadi gembel seperti ini. 2005. Sehingga saya memutuskan baca buku Rich Dad Poor Dad lagi. Dan ketika baca buku Rich Dad Poor Dad, saya baru menyadari bahwa Robert Kiyosaki tidak mengajarkan orang untuk bisnis sendiri, Pak. Robert Kiyosaki mengajarkan orang untuk membangun passive income. Di buku Rich Dad Poor Dad dicontohkan Robert Kiyosaki cari rumah sewa, beli rumah sewa pakai kredit, sewanya dipakai untuk bayar angsuran, sisanya dikantongin. Sesederhana itu, teman. Oh iya ya, contoh lagi. Cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran sewanya. Ketemu? Enggak, teman-teman. Saya enggak ketemu properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Berhenti lagi. Itu susahnya kalau nggak pakai mentor. Belajar sendiri, ya kejeblos-kejeblos, salah-salah, berhenti-berhenti, gitu kan. Sampai suatu hari, kebetulan saya nganterin orang paling cantik sedunia, yang sekarang jadi ibunya anak-anak, yang lagi barusan WA saya, ini kamu kok belum pulang di mana gitu ya. Nah, dia cari kos di daerah Karet situ, dan saya nemenin. Nah, waktu nyari kos, saya lihat kos itu dia pengennya 500 ribuan waktu itu. Tapi ada kos 1 jutaan, 110 kamar. Saya ngitung-ngitung, gila ya, duitnya banyak banget ya. Jangan-jangan yang dimaksud oleh Robert Kiyosaki itu bukan rumah sewa. Kalau di Indonesia jadi rumah kos atau kontrakan. Nah, sejak itu saya nyari. 2005 saya nyari kontrakan atau kos. Nyari keluar masuk ke Bekasi, ke Bogor, ke Tangerang, ke Jakarta, sampai Jakarta Pusat, Jakarta Utara, diobok-obok semua. Ternyata ketemu loh kontrakan yang income-nya lebih besar dari angsuran. Ada kontrakan di Karawaci, Perumnas Karawaci, 20 pintu, dijual 550 juta. Nah, hitung-hitung income-nya 11 juta. Tapi angsurannya cuma 7 juta. Ya, gitu kan. Ke bank. Sampai ke bank, ngomong, Bang, saya mau KPR. Banknya bilang, oke Pak, syarat KPR ini. Oke, bisa. Nah, Bapak siapin aja DP 20% kali 550 harga propertinya, jadi 110 juta. Beli nasi goreng 1.500 saja nggak punya duit. Bisanya beli singkong goreng, suruh nyiapin 110 juta. Berhenti lagi, gagal lagi. Itu masalahnya kalau belajar sendiri. Saya sudah ngalamin. Yaudah, datengin seminar investasi, datengin seminar motivasi, datengin pokoknya semua seminar datengin. Sampai akhirnya Februari 2008.
ikut seminar. Seminarnya bukan tentang properti, tapi seminar tentang investasi. Ada satu peserta, anak muda naik ke atas. Dia cerita pengalaman dia investasi. Dia cerita, saya beli kos di Depok 2 miliar, tapi DP-nya 0, income-nya lebih besar dari angsuran. Loh, ini dia yang saya cari. Langsung saya dengerin. Oh, ternyata cuma gitu doang. Ngerti saya. Ya, saya kan orang kredit, teman-teman. Jadi dengerin gini langsung paham saya. Skema kamu saya paham. Sehingga Februari 2008 tahu ilmunya, mulai cari lagi itu properti. Cari lagi properti, diulang lagi yang 2005, diulang lagi. Sekarang udah ketemu ilmunya kan. Mei 2008 ketemu properti seperti ini. Di Tangerang. Harganya 900 juta. Saya hitung-hitung kalau disewakan paling cuma laku 50 juta. Padahal kalau 900 ya cicilan 15 juta nggak cukup. 50 juta setahun. Saya muter-muter daerah situ, ternyata daerah kos-kosan loh. Sehingga saya mikir, ya sudah dibikin kos. Kalau kos berapa? 28 pintu. Income-nya bisa berapa? 18 juta, 700 ribuan. 900 juta, renov 250, cadangan 50, saya butuh 1,2, cicilan kira-kira 15 juta. Oke, deal, bilang sama penjualnya. Penjual, deal ya, saya minta waktu 1 bulan untuk KPR, ngurus KPR. Boleh Pak, Bu? Oh boleh, Pak Pipo silahkan diurus KPR-nya. Oke, ngurus KPR. 6 bank, langsung. Dari 6 bank, berapa yang diterima? 0, teman-teman. Jangan dipikir ngurus kredit itu gampang, teman-teman. Perlu ilmu juga itu. Dari 6 bank ditolak semua saya. Dimarahin sama penjualnya. Gimana sih Pak Pipo, katanya butuh waktu 1 bulan, ini sudah 1 bulan, katanya kredit cair, mana nih? Diomelo-melin. Nggak apa-apa teman-teman, diomelo-melin itu anggap vitamin yang membuat kita tambah kuat, tambah pinter, tambah sehat. Saya bilang, Pak, Bu, minta maaf, ya bawain kue gitu ya. Minta bawain buah, segala makanan. Saya minta maaf, tolong dikasih waktu lagi. Berapa lama? Ya saya minta waktu 1 bulan lagi, sekarang saya ngajuin kredit lagi. Mudah-mudahan ada 1 yang diterima. Oke Pak Pipo, 1 bulan ya, kalau gagal batal ya. Baik, segera saya ngajuin ke 14 bank. Dan dari 14 bank, ada 3 yang oke. Dari 3 ini ada salah satu yang menilai bahwa properti ini nilainya 1,5 miliar. Sehingga dicairkan 80%, 1,2. Pas dengan kebutuhan saya. 900 bayarin ke penjual, 250 untuk renov, kasih ke kontraktor, 50 buat cadangan 6 bulan pertama. Yang dijaminkan apa Pak? Ya sertifikat properti itu. Loh, belum dibeli mana boleh dijaminkan Pak? Boleh. KPR itu kan kredit pemilikan rumah. Jadi orang yang nggak punya rumah mau beli properti yang nggak punya sertifikat. Makanya KPR itu bisa menjaminkan properti yang akan dibeli. Memang penjualnya mau Pak? Mau. Nanti barengan waktu dia tanda tangan jual, bank saat itu juga transfer ke dia. Kita tanda tangan surat utang ke bank. Selesai. Udah biasa itu, prosedur biasa. Oke, akhirnya saya jelantah. Mau bayar.
Ya udah, biasa. Oke, akhirnya properti ini kebeli dengan kredit, kayak jelantah kaum umbi-umbian ya beraninya kredit ya teman-teman. Pakai uang orang lain, dan ternyata income-nya lebih besar dari yang suran, berhasil punya properti pertama. Sudah selesai? Belum teman-teman. Ternyata ngurus kos itu ribet. Nagih ke anak-anak kos, ada yang telat bayar, ada yang ngasih supaya ketika teman-teman gabung ke komunitas Pipo, 5 miliar teman-teman. Income-nya hari ini 40 juta sebulan. Enak ya. Tapi teman-teman, saya ingetin sekali lagi, yang terpenting bukan uang. Yang terpenting bukan properti. Yang terpenting apa? Yang terpenting ini loh teman-teman. Waktu dengan keluarga. Waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Melakukan hal-hal yang kita inginkan. Itu tidak bisa dinilai dengan uang, teman-teman. Dan untuk bisa seperti itu, kita harus membangun passive income. Kalau kita masih terikat dengan active income, sampai tua kita nggak punya waktu, teman-teman. Kalau kita punya passive income, income-nya mengalir terus walaupun kita jalan-jalan. Misalnya teman-teman punya kios, disewakan. Kan yang nyewa tetap bayar ke teman-teman, walaupun teman-teman jalan-jalan ke Amerika gitu kan tetap yang nyewa tetap bayar. Nggak mungkin yang nyewa bilang, oh, Pak Pipo bulan lalu kan ke Amerika, ya saya nggak bayar sewanya lah. Nggak bisa bos, tetap bayar. Itulah passive income. Nah, tapi kan nyewain kios murah Pak. Kalau cuma satu bos, kalau kiosnya 50, ya ceritanya beda. Nah, supaya bisa punya banyak, perlu belajar permodalan. Karena kalau pakai duit sendiri, ada batasnya. Kalau pakai duit orang lain, unlimited, tak terhingga. Oke, baik lagi. Jadi yang terpenting ya teman-teman, bukan properti, tapi waktu dengan orang-orang yang kita cintai, waktu dengan orang-orang yang kita sayangi, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita senangi. Pengen jadi pekerja sosial, ya bangun passive income. Passive income-nya gede, teman-teman bisa jadi pekerja sosial, enak, nggak perlu ngerepotin orang lain. Ya, oke teman-teman, kurang lebih seperti itu sharing saya. Nah ini ada sedikit info teman-teman, sedikit informasi dari saya. Saya punya komunitas, namanya komunitas Pipo, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau join komunitas Pipo, sekarang sudah ada 3.000 lebih member komunitas Pipo. Teman-teman juga bisa gabung. Nah, di komunitas itu teman-teman nanti bisa belajar sama-sama. Kita mencari properti yang income-nya lebih besar dari yang suran. Di situ saya juga menjawab pertanyaan teman-teman. Saya hanya menjawab pertanyaan member komunitas Pipo. Kenapa? Karena jempol saya sudah bengkak teman-teman. Jawabin member-member itu, orang-orang itu pada pengen nanya ke saya banyak. Karena itu saya minta, sudah ikut komunitas Pipo. Nanti saya jawabnya sekalian di situ. Dan kalau mau join komunitas Pipo supaya nggak bolak-balik, saya jelasin sekaligus dulu dalam workshop 2 hari. Nah di workshop itu saya jelasin semuanya, baik dari sisi passive income, minimarket, hotel ultra budget, warteg juga kalau mau ngobrol-ngobrol juga ayo, toko ban motor juga ayo saya jelasin cara mencari permodalan. Tujuannya supaya ketika teman-teman gabung ke komunitas Pipo, pertanyaannya sudah nyambung gitu loh, nggak ngulang lagi dari depan. Ya, jadi untuk teman-teman yang pengen gabung ke komunitas Pipo, teman-teman bisa ngikutin workshop. Jadwal terdekat silahkan hubungi tim IO di 0896 7027 9948. Jadwalnya itu biasanya Sabtu Minggu
dan kita melakukan hybrid teman-teman, online dan offline. Teman-teman bisa datang di hotel offline. Saya sangat menyarankan teman-teman datang offline supaya kita bisa ngobrol-ngobrol. Banyak hal-hal yang saya tidak bisa ngomong secara online, teman-teman. Ya nggak mungkin toh saya bilang, yes kamu bohongin aja gini. Misalnya gitu kan nggak mungkin saya bilang online, nanti ada yang rekam repot saya. Itu kan mesti offline, ngobrol-ngobrol. Saya lihat kira-kira orang ini siap nggak untuk dikasih ilmu-ilmu tenaga dalam gitu kan, saya mesti lihat. Ya, tapi kalau teman-teman, oh saya belum sempat Pak, online dulu, nggak apa-apa. Nah berita baiknya teman-teman 1 kali bayar bisa datang 2 kali. 1 kali online, 1 kali offline dalam 1 tahun. Jadi kalau teman-teman mau datang offline dulu, boleh. Nanti online-nya nyusul dalam 1 tahun ke depan. Atau datang online dulu, offline-nya nyusul dalam 1 tahun ke depan juga boleh. Pokoknya boleh datang 2 kali dalam 1 tahun. Materinya apa workshopnya? Kita belajar dari operasional. Persiapan apa saja untuk memulai investasi minimarket. Cara memilih toko takeover yang prospek. Jadi teman-teman kalau mau bikin minimarket itu ada 2 caranya. Bisa bangun dari nol, bisa takeover. Beli jadi. Nah, cara milih toko yang bagus gimana? Cara mengelola dan memonitor perkembangan toko tanpa perlu datang ke toko. Perpajakan seperti apa? Sesi kedua, setelah makan siang hari pertama kita belajar tentang minimarket dari nol. Atau kita nyebutnya grand opening atau new store. Nah ini penting. Ini yang paling penting teman-teman. Take over kadang ada, kadang nggak ada. Tapi grand opening kita bisa kapan aja mulai. Cara memilih lokasi yang bagus untuk minimarket grand opening 30 poin. Cara meningkatkan keuntungan minimarket waralaba 52 poin. Perizinan untuk investasi minimarket waralaba. Apa yang harus diberesin? Hal-hal yang perlu dihindari. Saya pernah salah teman-teman, saya pernah kejeblos. Salah satunya contohnya di Jawa Barat, saya beli properti rugi 30 juta teman-teman. Gara-gara sepele sekali. Sertifikatnya diblokir istri pertama teman-teman. Jadi yang jual ke saya itu istri kedua dan suaminya. 30 juta amblas teman-teman. Nah saya pengen membagikan ini supaya teman-teman bisa melewati dengan lebih baik. Jangan sampai salah seperti saya. Tugasnya mentor kan seperti itu. Saya yang pernah kejeblos, teman-teman jangan sampai kejeblos. Studi kasus, toko-toko saya yang bagus seperti ini loh. Toko-toko saya yang jelek seperti ini loh. Yang ditempel kompetitor nanti jadinya seperti ini. Supaya menghindari kompetitor, caranya seperti ini. Hari kedua baru kita belajar tentang hotel ultra budget. Cara mencari lokasi yang tepat seperti apa, cara memonitor hotel ultra budget tanpa perlu datang ke hotel ultra budgetnya, syarat-syarat pendirian hotel ultra budget, perpajakan, perizinan, apa yang harus diberesin, perhitungan profit loss. Baru setelah makan siang hari kedua kita belajar tentang kredit. Jenis-jenis kredit itu apa aja? Ada KPR, ada KI, kredit modal kerja, kredit waralaba, bahkan ada kredit yang tidak melihat income kita. Sehingga berapapun income kita, termasuk nol pun tetap bisa dikasih kredit. Makanya teman-teman, 2008 saya bangkrut, tidak punya income, saya masih bisa dapat kredit yang cicilannya 15 juta. Kok bisa Pak? Nanti kita bahas di workshop. Pembiayaan non-bank. Pak, saya tidak mau melalui bank Pak. Ya ada. Jenis-jenis kredit yang jenis-jenis pembiayaan tanpa melalui bank ada teman-teman. Bisa jadi dari investor club. Saya punya investor club gitu ya. Saya bikin sendiri. Kemudian orang-orang gabung di situ. Saya nggak nyuruh teman-teman gabung di situ. Saya yang gabung di situ biasa saudara saya, teman saya. Mau terima orang luar. Atau teman-teman juga bisa cara lain. Apa itu? Nyicil ke melalui bank, tidak pakai BI checking, tidak kena bunga, pasti disetujui, nyicil ke nah, saya sudah melakukan beberapa kali. Kredit yang cocok untuk kita apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil kredit, cara cepat, tepat, menghitung angsuran, nilai pelunasan, dan lain-lain. Sesi 5 sebelum pulang, tips dan trik. Apapun kondisi kita, bagaimana cara mencari pembiayaan. Tips dan trik mendapat pembiayaan nanti gagal.
bagaimana mendapat kredit dengan DP sekecil-kecilnya atau bahkan nol, dan memastikan angsuran kredit dapat dibiayai oleh properti yang dibeli. Sesi tambahan sebelum mulai, saya sharingkan pola pikir dan sikap mental yang diperlukan untuk sukses sebagai investor pasif income properti, dan keterampilan apa saja sih Pak yang diperlukan untuk sukses sebagai investor pasif income properti. Yang saya sharingkan ke teman-teman kan pengalaman saya. Nanti saya sharingkan juga. Yang perlu itu keterampilan-keterampilan ini loh. Misal, keterampilan cari properti. Keterampilan menghitung angsuran. Keterampilan supaya appraisalnya bagus. Keterampilan supaya kreditnya cair. Keterampilan supaya memonitor income propertinya. Banyak keterampilan-keterampilan yang diperlukan, tidak hanya satu keterampilan. Nah, itu nanti saya akan sharingkan. Sehingga teman-teman bisa checklist, ini sudah. Penutup, faktor pengaman investasi pasif income properti dan strategi sesuai kondisi masing-masing yang beda. Masing-masing orang beda-beda Pak. Ada yang, Pak, saya nggak punya aset Pak. Oh, punyanya apa? Saya punya cash. Ya sudah, pakai cash, kelebihan kamu di cash. Atau saya nggak punya cash Pak, terus kamu punyanya apa? Saya punya properti Pak. Ya sudah, pakai properti itu sebagai modal awal. Atau teman-teman mungkin sama seperti saya tahun 2008. Pak, saya nggak punya cash, nggak punya properti. Mulainya gimana Pak? Atau mungkin teman-teman sultan. Pak, tenang Pak. Saya sultan, punya aset, punya properti. Caranya mulai gimana? Setiap orang akan beda-beda. Saran yang sebaiknya dilakukan setelah workshop. Nah, ilmu-ilmu khusus, cara mendapat 20 juta atau lebih dari informasi lokasi yang cocok untuk dijadikan toko. Pengalaman membeli properti plus minimarket tanpa modal. Saya nggak keluar uang dari kantong. Setiap bulan tidak bayar angsuran. Malah setiap bulan dapat 6 juta. Karena propertinya income-nya lebih besar dari angsuran. 2 tahun dijual, untung 1,4. Kreditnya dilunasin semua, masih lebih 1,4 miliar. Caranya gimana Pak? Nanti kita bahas di workshop. Detail pengalaman, beli toko langsung profit 38 juta bulan pertama plus propertinya. Belinya tanpa uang sendiri, tanpa uang bank. 10 hari beres. Caranya gimana? Nah, nanti kita bahas di workshop. Setelah itu, teman-teman, setelah workshop, teman-teman gabung ke komunitas Pipo. Ini yang paling penting, teman-teman. Workshop itu awal, terpenting adalah gabung ke komunitas Pipo. Karena di situ teman-teman bisa tanya jawab dengan saya, dengan member-member yang lain, sehingga bisa belajar sama-sama. Sekarang membernya ada 3.000, ada pengusaha, investor, trainer, ibu rumah tangga, pemilik kos, franchisee Indomaret, Alfamart, karyawan, direktur, dan lain-lain. Tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang di luar negeri. Kita komunikasi intensif di Telegram dan WA, setahun 2 kali gathering. Maksudnya apa? Supaya teman-teman tetap kita ada silaturahmi gitu loh teman-teman, gathering online, supaya nggak hilang komunikasinya. Ini teman-teman, ini bukan sprint cepet-cepetan gitu, bukan teman-teman. Ini adalah maraton jangka panjang. Teman-teman perlu saya kawal supaya kalau ada apa-apa tanya ke saya. Tanya ke saya, ada aturannya teman-teman. 1, ikut komunitas Pipo. 2, pertanyaan-pertanyaan yang umum, tanyakan di grup. Waralaba. Itu kita bahas di grup supaya sama-sama belajar. Karena tidak ada hal yang rahasia. Tapi kalau yang rahasia, misalnya, Pak, saya nemu lokasi bagus, Pak. Di Jogja ada properti 300 meter, 500 juta. Cocok untuk minimarket, Pak. Itu jangan dibahas di grup. Grup isinya ikan hiu semua, nanti dicaplok orang lain repot. Itu japri ke saya jawab. Karena itu rahasia. Ya, nah nanti teman-teman bisa saya kasih bonus software untuk memantau performance toko. Kalau yang sudah punya toko saya kasih softwarenya. Software untuk menghitung bunga, angsuran, nilai pelunasan untuk bank konven maupun syariah. Dan teman-teman saya berikan tabel scoring. Tadi teman-teman sudah dikasih scoring ya. 1,1 itu skor yang diperlukan untuk 12% bunga, 20 tahun kredit. Tapi mungkin teman-teman kan dapat, Pak, saya dapatnya dari KPR 5,5% bunganya,
jangka waktunya 8 tahun. Skornya berapa ya Pak? Nah itu nanti sudah saya bikinin tabel scoring ini, teman-teman bisa dapatkan ketika nanti teman-teman gabung ke komunitas Pipo. Ini member-member Pipo yang sudah berhasil. Ada Pak Robin di Jakarta, tokonya di Kudus. Bu Vivi di Jakarta, tokonya di Bali. Bu Mei di Bandung, tokonya di Situbondo, dan lain-lain. Nah teman-teman, ada juga Maret 2017, Pak Louis. Mereka bentuk 10 orang, 20 orang, kadang ada 5 orang doang, ada yang 3 orang doang. Tergantung kekuatan uang masing-masing. Nah, nanti mereka beli toko atau bikin toko, beli tanah, bangun toko rame-rame. Nah, teman-teman kalau mau cari joinan juga di grup Pipo banyak sekali. Mungkin di grup Pipo ada 100 lebih yang sudah grup-grup seperti itu. Nah, ini contoh member-member lain yang sudah berhasil. Teman-teman bisa ikutin sebagai berikut. Saya Ishak Tabuni, saya kenal Pak Pipo dari YouTube. Saya ikut kelas Pak Pipo di Agustus 2019. Ikutnya di Surabaya. Setelah ikut, saya balik ke Makassar. Saya langsung cari toko Indomaret karena di Jayapura belum ada Indomaret, makanya saya harus cari di luar Papua. Nah, setelah saya cari sekitar 1 bulan, dapat di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone. Sekarang toko saya udah ada 8. Saya merekomendir teman-teman yang ikut kelas Pipo untuk cari lokasi untuk bisa buka toko lagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Saya Tujuanina, saya alumni dari Bandung. Saya ikut workshopnya Pak Pipo Hargianto waktu bulan Mei. Banyak manfaat yang saya dapatkan dari ikut workshopnya Pak Pipo. Jadi antaranya, jadi saya tahu mengenai bisnis passive income. Workshop kali ini saya yang termasuk paling cepat actionnya gitu. Saya ikut workshop di bulan Mei, bulan Agustus tanggal 16 saya udah GO. Di samping itu mungkin dari sekarang semenjak ikut workshopnya Pak Pipo, tiap kali saya pergi ke suatu tempat pasti saya mengamati tempat itu. Jadi seperti ketagihan gitulah, pasti saya pengen buka lagi Indomaret kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Saya tertarik belajar dengan Pak Hardi itu tujuannya memang untuk mengembangkan bisnis yang autopilot. Jadi memang setelah join dengan grup Pak Hardi, saya mendapat apa yang saya inginkan. Dan memang Pak Hardi ini merupakan seorang guru yang sekaligus memang praktisi dan sudah melakukan apa yang istilahnya tuh guru yang memang sudah melakukan dan sukses di bidangnya gitu. Jadi memang kalau kita mencari belajar ilmu itu carinya orang yang sudah berhasil, dan memang Pak Hardi itu memang expert di bidangnya gitu. Merasa sangat bersyukur join dengan tim Pak Hardi. Saat ini saya sudah menjalankan beberapa bisnis di market saya sendiri berkat bimbingan dari Pak Hardi. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang memang ingin bergabung, jangan ragu-ragu. Pak Hardi ini memang guru yang menjalankan apa yang diajarkan kepada bapak dan ibu. Bukan teori aja, tapi sudah best practice-nya sudah pernah mengalami. Jadi saya sendiri disiksa dengan bahagia oleh Pak Hardi. Demikian Bapak Ibu. Saya berawal dari motivasi pribadi dulu Pak. Ingin mencari passive income tanpa harus kehilangan active income. Searching, ketemulah YouTube Pak Pipo gitu. Searching lagi ternyata ada workshopnya. Sehingga saya ambil workshopnya. Di workshopnya saya dapat ilmu yang luar biasa
beliau sangat komunikatif dan sangat informatif, nggak pelit ilmu, semuanya dibongkar, semuanya dibuka sehingga saya bisa memahami seluk-beluknya gitu, seluk-beluknya. Nah, berdasarkan keinginan yang sangat kuat itu, saya menjalani beberapa cara, semua trik yang beliau sampaikan itu hampir saya jalankan semua gitu. Jadi salah satunya saat ini dari Maret 19 hingga saat ini bulan Juli total 13, 8 di Jawa Barat, 5 di Sumatera. Kalian baru bermain di Jawa Barat sama di Sumatera. Dan nah, ini member-member Pipo yang sudah berhasil, teman-teman. Ada tadi pertama Pak Ishak. Oh, Pak Ishak itu luar biasa sekali. Member Pipo dia di Jayapura, teman-teman. Jayapura itu belum ada minimarket Indomaret, sehingga dia bukanya di Sulawesi Selatan dan di Kalimantan Timur. Sekarang sudah punya 10, bukan 8 seperti yang disebutin. Sudah 10. Saya senang orang-orang yang seperti ini gitu loh, teman-teman. Saya seperti yang tadi di awal kita ngomong, setiap orang punya pilihan. Apakah mau memilih menjadi orang tidak berdaya atau memilih menjadi orang yang berdaya? Cari cara. Papua nggak ada minimarket, ya sudah dia cari di Sulawesi Selatan. Setiap orang pasti punya masalah, teman-teman. Nggak ada orang yang sudah enak banget tinggal langsung jalan gitu, nggak ada. Saya di Jakarta masalahnya tanahnya mahal. Kan kita pengen income-nya lebih besar dari angsuran. Jadi setiap orang punya masalah. Tapi saya senang orang-orang yang memilih untuk menjadi orang yang berdaya. Tadi kedua adalah Bu Cucu di Bandung, 4 toko, Pak Fernandes 7 toko, ada di Serang, Lamongan, Madura, Makassar, Situbondo, dan lain-lain. Yang terakhir tadi luar biasa, paling top, Pak Koirul dan Bu Feti. Ikut kelas Maret 2019. Hari ini jumlah tokonya lebih banyak dari toko saya. Dari 3.000 member Pipo, baru ada 3 orang yang jumlah tokonya lebih banyak dari saya. Saya senang, teman-teman, ketika teman-teman punya toko lebih banyak dari saya senang. Cuma syaratnya satu, apa? Jangan buka toko di sebelah toko saya. Satu guru, satu ilmu, dilarang saling mengganggu. Ya toh? Ya, jadi sekali lagi teman-teman, orang-orang luar biasa itu saya senang. Saya berharap teman-teman juga bisa punya toko banyak seperti teman-teman yang tadi sudah ada di video. Jadwal selanjutnya teman-teman saya ingatkan sekali lagi, Sabtu dan Minggu hubungi IO 0896 7027 9948 untuk jadwalnya. Ini kita akan melakukan hybrid, online dan offline, tapi saya sangat menyarankan teman-teman datang offline. Dan berita baiknya, teman-teman sekali bayar, langsung 2 kali datang, 1 kali online, 1 kali offline dalam 1 tahun. Teman-teman silahkan atur jadwal masing-masing. Investasi, workshop minimarket waralaba Pipo, 2 sesi 5 juta. Workshop Hotel Ultra Budget 1 sesi 3 juta. Workshop tentang pembiayaan 2 sesi 5 juta. Sesi-sesi bonus 3 juta. Ilmu-ilmu khusus 1 juta. Membership Pipo 10 juta. Konsultasi privat 10 juta. Software tabel 2 juta. Total 39 juta. Tapi saya ingin teman-teman belajarnya secara keseluruhan dan mendapat harga yang terbaik, yaitu teman-teman cukup bergabung ke komunitas Pipo untuk mendapatkan paket ini semua. Jadi cukup membayar membership Pipo 10 juta rupiah, teman-teman akan mendapat semua paket di atas, workshop Pipo, workshop ini cukup dengan 10 juta rupiah dan teman-teman akan mendapat free voucher senilai 3,5 juta untuk mengikuti pembicara-pembicara properti lainnya supaya ilmu teman-teman terus berkembang. Dan berita baiknya sebagai penutup, untuk orang yang segera take action, malam ini juga teman-teman akan mendapat bonus harga terbaik hanya untuk 5 orang pertama, cukup 6.999.000.
cukup 6.999.000. Teman-teman bisa mendaftar di 0896 7027 9948. Teman-teman di sana bisa tanya jadwal Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hardianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.